Kasihan kasihan salah. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas presentasi mata kuliah kebijakan pendidikan yang berjudul Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Baik, yang pertama akan kita bahas yaitu konsep dasar desentralisasi pendidikan. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Mengenai asas desentralisasi, ada banyak definisi. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu de yang artinya lepas dan centrum yang berarti pusat, sehingga bisa diartikan bahwa desentralisasi itu melepaskan dari pusat. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada faktor-faktor pendorong desentralisasi pendidikan. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu yang pertama, adanya tuntunan orang tua, kelompok masyarakat, para legislator bisnis, dan perhimpunan guru untuk turut serta mengontrol sekolah dan penilaian kualitas pendidikan. Yang kedua, adanya anggapan bahwa struktur pendidikan yang terpusat tidak dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan partisipasi siswa untuk bersekolah. Kemudian yang ketiga, yaitu ketidakmampuan birokrasi yang ada untuk merespons secara efektif kebutuhan sekolah setempat dan masyarakat yang beraneka ragam. Yang keempat, penampilan fisik sekolah yang dinilai tidak memenuhi tuntunan baru dari masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu adanya tumbuhnya persaingan dalam memperoleh bantuan pendanaan privatisasi. Selanjutnya, jenis desentralisasi pendidikan. Secara konseptual, desentralisasi dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, desentralisasi kewenangan di bidang pendidikan dengan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam hal kebijakan pendidikan, dengan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota. Konsep ini mengedepankan otonomi daerah dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah, sehingga bidang pendidikan pun turut menjadi bagian yang didesentralisasikan. Yang kedua, desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah. Pada konsep ini, desentralisasi pendidikan ini difokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih besar kepada satuan pendidikan dengan memotivasi kinerja agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Berikutnya, tujuan desentralisasi pendidikan.
ialah untuk mendorong terciptanya kemandirian dan rasa percaya diri yang tinggi, sehingga pemerintah daerah yang pada gilirannya akan berlomba meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat di daerahnya sendiri. Berikutnya tentang partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab 15 Pasal 54 dinyatakan bahwa yang pertama, peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Yang kedua, masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Dan yang ketiga, ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pembahasan yang terakhir yaitu bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Menurut Slameter dan Kriswandi, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat secara umum dapat berupa yaitu yang pertama, ada fasilitas yang bersifat non-fisik seperti waktu, kesempatan, biaya, dan berbagai aturan serta kebijaksanaan pimpinan sekolah. Yang kedua, fasilitas yang bersifat fisik seperti tempat, perlengkapan, belajar di kelas, alat-alat pengajaran, buku-buku pelajaran, perlengkapan berbagai praktikan, perlengkapan keterampilan, dan lain-lain. Baiklah, dan itu tadi adalah pembahasan mengenai materi desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang dapat saya bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.